yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair ta'alaina futuhal arifin alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna fahmal anbiya'il mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin kun lana wa la takun alaina fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min dzalik tanza' minna salih ma ataitana zidna al-fatihah a'udzu billahi minasy ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'ada 'alaina min barakatihi fuyudatihi nafahatihi ila an qala la yu'lamu qadru anwaril qulubi wal asrari illa fi ghaibil malakut kama la tadhharu anwarus samai illa fi syahadatil mulk. La yu'lamu tidak diketahui, tidak dapat diketahui qadru anwaril qulub, kadar cahaya yang ada pada hati seseorang, wal asrari, dan pada ruhnya, pada asrarnya, illa fi ghaibil malakut, kecuali hanya diketahui pada alam malakut. Kama la tadhharu, sebagaimana tidak nampak apa anwarus samai, cahaya langit, illa fi syahadatil mulk, kecuali pada alam semesta ini yang nampak. Jadi kadar kemurnian, kadar kesucian, kadar cahaya yang ada dalam hati dan ruh seseorang, itu yang nggak bisa nampak di dalam alam nyata, karena memang letaknya di dalam, karena memang letaknya pada ruh, sehingga dia tidak nampak di permukaan. Ya, sehingga disebutkan la ya'riful waliya illal waliyu, la ya'riful wali illal wali. Yang tahu wali itu wali. Yang tahu cahaya hati seseorang itu besar atau tidak, itu juga orang yang memiliki hati yang bercahaya. Samalah, siapa yang tahu pengusaha bukan pengusaha? Para pengusaha. Siapa yang tahu mental kaya dan tidak mental kaya? Orang yang punya mental kaya. Sehingga dia punya kepekaan yang sama, punya frekuensi yang sama. Siapa yang tahu ini tablik bukan tablik? Orang tablik. Ya enggak? Wah, ini kayaknya karkun nih. Seperti itu. Nah, maka tidak ada yang tahu kadar hati cahaya yang ada pada diri seseorang. Karena itu memang bagian dari alam malakut, sesuatu yang tidak bisa diindra dengan kacamata zahir. Bisa diindra dengan kacamata batin. Yang pertama tentu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang Maha Tahu. Maka Allah ingatkan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan pernah menganggap suci dirimu atau seseorang, karena Allah yang lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Karena takwa adalah cahaya pada hati seseorang. Ini ghaib, tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk juga tidak diketahui kecuali orang-orang, atau kita sebut dengan arbabul qulubi wal asrar, orang-orang yang memiliki kedalaman hati, cahaya hati yang terang benderang. Dia akan memiliki kepekaan, dia akan memiliki pengetahuan terhadap kondisi hati dan cahaya hati seseorang. Sama itu, orang
mondok tuntas nggak tuntas itu bisa kebaca sama siapa? Sama orang yang mondoknya tuntas. Kok bisa Ustadz bacanya? Ya emang kita berjalan di situ. Saya pahamin. Saya yakin tuh orang ketemu Ustadz Abu Syauqi udah bisa nebak kan? Ini orang di dompetnya ada berapa? Itu udah kebaca itu. Paham nggak itu? Ngeliatnya dari mana itu? Apakah dari fisik? Bukan. Ada batin, ada mental, ada pikiran, ada sikap-sikap yang itu bisa kebaca sama orang yang ahli di bidang. Nah, sama orang yang memiliki kejernihan hati, kemurnian hati itu juga sama. Itu bisa dilihat oleh para arifin billah sejauh mana cahaya hatinya. Walaupun kata orang dia biasa aja. Ya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa akan lewat di hadapanmu seorang ahli surga. Besok begitu lagi. Penasaran. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu penasaran. Yang nginep di rumah orang itu. Dilihatin biasa aja. Sholat malam. Ya amalannya biasa aja. Setelah 3 hari jujur, saya bukan ada masalah sama orang tua sehingga saya harus tidak tidur di rumah. Tapi sungguhnya aku penasaran, aku ingin tahu apa amalan engkau karena engkau disebut oleh Nabi SAW sebanyak 3 kali bahwa kamu adalah bagian dari penduduk surga. Dia bilang, ya kamu lihat aja sendiri, amalan saya nggak ada yang istimewa. Kecuali sebelum tidur, saya memaafkan, saya melepaskan, saya meridhokan semua orang yang pernah menyakiti saya. Dan di hati saya tidak ada kebencian sedikit pun kepada siapapun dari umat Islam. Kata Sayyidina Ali, ya itulah amalan kamu. Paham ya? Orang lain nggak ngelihat, kenapa? Zahir. Tapi Nabi SAW bisa menembus batin. Kenapa? Karena beliau juga ahli batin. Karena beliau adalah ahli ma'rifat. Beliau adalah sahibul qulubi wal asrar. Sama. Ya, itu yang seperti saya bilang beberapa hari yang lalu, lau syaraktahum fis safar la syaraktahum fil khabar. Kalau kamu sama-sama jalan, kamu tahu apa yang diceritain itu emang benar. Lau syaraktahum fil ana la syaraktahum fil hana. Kalau kamu sama-sama ikut susah sebagaimana para salikin bersusah payah menuju Allah, nanti kamu juga akan merasakan kedamaian yang sama, kenyamanan yang sama seperti yang mereka dapat. Ya, kalau kamu cuma dengar cerita, kamu nggak ikut jalan, kamu ingin merasakan kenyamanan tapi kamu nggak mau bersusah payah seperti para sufi itu bersusah payah, ya kamu nggak akan sampai. Jadi pahamin ya. Jadi jangan heran, kadang-kadang ada guru itu suka kepada yang ini lebih, yang ini enggak. Kalau lihat dari fisiknya ya biasa aja. Kecerdasannya kadang biasa aja. Tapi karena kedalaman hatinya itu, kejernihan hatinya, cahaya yang ada dalam hatinya, kebaikan yang ada di dalam hatinya, maka akhirnya seseorang ini menjadi lebih unggul di mata ahlullah dibanding yang lainnya, walaupun mungkin yang lainnya itu secara zahir lebih meyakinkan. Itu banyak sekali orang begitu. Dan kapan kita tahu? Kalau kita udah mulai bergaul sama dia. Ya. Kapan kita tahu? Kalau kita udah dekat-dekat sama dia. Oh, ini orang beda nih ternyata. Kemarin saya ketemu salah satu teman saya, orang Temboro di Cirebon. Dulu ada kelas saya. Satu keunikan yang saya dapat, dia bisa-bisanya itu nikah sama orang Malaysia. Orang Malaysia dibawa kemari. Dalam hati saya ini orang ini beda ini. Karena orang tuh melanggar aturan umum itu entah sangat nakal atau entah sangat di atas normal gitu. Ini beda ini. Tinggalnya di salah satu kota di Jawa Barat lagi yang bukan kota. Bisa tuh bawa orang Malaysia kemana. Kemudian yang kedua saya perhatiin tuh orang itu. Semua pembiayaan selama perjalanan tuh dia aja.
bensinnya ya makannya. Apa tadi cerita begitu? Ya, ada orang itu punya keistimewaan tersendiri. Ya, kalau sudut pandang orang itu biasa aja ya biasa. Gitu. Tapi kalau orang itu bisa menembus sesuatu yang tidak biasa, maka dia akan bisa menilai, oh ini orang ini punya keistimewaan. Orang ini punya karakter yang berbeda. Orang ini punya daya juang yang tinggi. Seperti itu. Dan itu semua kerasa kalau kita udah bareng aja. Tambah lagi ngomong, itu udah kebaca orang itu. Ini orang pengalamannya sekian. Ini orang ilmunya sekian. Ini orang hatinya isi ini, isi itu, dan lain sebagainya. Itu udah kebaca. Apalagi mereka-mereka yang langsung memandang langsung dari hati ke hati. Itu beda. Seperti Abi Halim tuh ketemu Gus Yusuf Trenggalek, itu langsung nggak ada yang ikut ya, langsung bangun kayak begini, tangan, saya bingung kalau ada orang-orang begitu terus kayak beradu tangan kayak kita berjuang bareng ya katanya, walaupun kata Abi Halim saya nggak bisa bareng sama beliau karena energinya lain gitu kan kita agak paham itu. Nah, sama kita bisa dekat orang-orang hebat, kita bisa, itu juga nggak sembarangan gitu, juga nggak sembarangan. Maka jangan menilai semua orang itu hanya dari fisiknya, karena pasti tertipu. Ya, Yusuf Trenggalek ya kurus biasa aja, mungkin kalau di luar orang nggak kenal gitu. Abi Halim ya sama seperti Kiai biasa aja, tapi ya beda, orang ahlullah itu beda. Semoga kita kecipratan berkahnya mereka semua. Ya, makanya dijaga, hati itu dijaga. Jangan sampai padam cahayanya. Cahaya apa? Cahaya yakin ke Allah, cahaya bergantung ke Allah, cahaya nyaman ke Allah, cahaya bersandar ke Allah, cahaya hanya ingin dapat ridhonya Allah, cahaya hanya ingin dapat ridhonya Rasulnya Allah. Ya karena hati kita ini kan selalu ada alarm yang selalu mengingatkan. Wa'izullah fi qalbi kulli muslim, dalam risalah Qusyairiyah saya baca satu hadis singkat, wa'izullah fi qalbi kulli muslim. Allah tuh selalu kasih nasihat. Allah tuh selalu kasih alarm di dalam hati setiap muslim. Coba aja. Kita udah bangun nih malam, tahajud enggak? Itu ada alarm tuh. Lu buat nonton bola lu bangun. Jadi saya istighotsah di rumah ya. Udah bangun saya juga tadi jam 3:20. Perut tuh mules gitu. Dari sore juga belum mandi. Jadi tahajud terus istighotsah di rumah. Ini badan memang capek tuh. Terus panjang hari kan kemarin saya nggak istirahat. Tidur lagi enggak. Giliran Allah ya ada komprominya kan gitu. Gimana Allahnya? Itu pasti ada di hati itu. Kita mau jahat sama orang, kita mau inget-inget kesalahan orang, kita mau diingat sama orang. Itu ada semua tuh. Itu kalau alarm-alarm Allah itu senantiasa dihidupkan, itulah yang buat hati itu terang. Tapi setiap alarm itu bunyi, kita biarin aja. Kita nggak peduliin, bahkan ujungnya nggak pernah kita anggap. Itulah yang disebut dengan qalbun qasi, hati yang keras. Udah nggak denger lagi. Bahkan qalbun mayyit, kalau dibiarin itu hatinya udah mati. Udah kenapa? Ya karena nggak pernah direspon. Sama kayak anak itu, setiap mau ngomong sama kita, ayah sibuk. Ngomongin, anak kecil ngomong apa sih? Tambah lama malas dia. Sekali cobain lagi sekali, tambah lama mati dia. Mati perasaannya, udah sama orang tuanya udah nggak ada.
Sama hati kita juga begitu. Gitu. Maka betul-betul dijaga hati itu. Cari ridho Allah, hanya pengen gembirain orang, hanya ingin memberi manfaat. Nanti kita ketemu orang-orang baik itu nanti ada strumnya. Beda ya. Tetap gitu itu. Dan nanti Allah akan kumpulkan dengan orang yang sefrekuensi. Sefrekuensi itu bukan sama-sama bisnis, bukan sama-sama. Bukan. Sefrekuensi itu sama dalam urusan pemikiran dan alam bawah sadarnya. Itu tadi, hati tadi itu. Orang tuh suka nipu, entah kumpul sama orang tukang tipu itu. Kalau orang tuh hatinya tuh ingin membuat perubahan besar-besaran, memberi manfaat, nanti terkumpulin sama orang frekuensi begitu. Nyambung aja. Nah itu maka betul-betul harus kita jaga. Dan nanti ketahuan itu, isi hati orang apa itu sama orang ahli hati itu nanti ketahuan. Getarannya, rasanya, auranya. Ya maka asal kita jaga hati kita ini dengan sebaik-baiknya, ketemu siapa aja nggak ada masalah. Kenapa ya? Karena orang mau terawang kita dari apa juga, gitu kan? Orang mau terawang kita dari apa juga, ya mau orang baik gitu. Tapi kalau kita menampilkan zahir yang baik tapi hati tidak pernah dirawat, tadi itu alarm-alarm dalam hati tidak pernah kita indahkan. Nah, nanti kita ketemu orang-orang yang betul-betul hebat itu, orang tuh nggak simpatik sama kita. Nah, ini orang ngurus zahir doang. Sebagaimana cahaya hati itu tidak nampak karena memang itu alamnya alam gaib, alamnya alam malakut. Sebagaimana cahaya matahari nampaknya adalah di syahadatul mulk, di alam zahir, alam semesta. Ya. Ini semua ada tempatnya masing-masing. Maka kan ada ungkapan ulama, kam minal mastur a'la minal masyhur. Berapa banyak orang yang tidak dikenal, yang sembunyi, yang kelihatannya biasa-biasa saja. Terkadang mereka itu lebih mulia dari yang masyhur. Kenapa? Karena yang masyhur itu cahayanya cahaya matahari tadi itu. Orang nampak, orang kelihatan. Ya, pengikutnya banyak, seumpama. Ucapannya enak didengar. Tapi Allah alam hatinya. Walaupun kita nggak boleh suudzon. Karena bagian dari diterimanya orang itu, Allah tundukkan hati orang untuk cinta kepadanya. Kita mah jangan suudzon. Tapi kalau kita ada di posisi itu, jangan berburu. Jangan terburu-buru bangga dan merasa makbul. Kenapa? Ya karena kadang-kadang di tengah keramaian tuh kita banyak apanya? Ya banyak kepura-puraannya. Di tempat yang lain ada orang tuh udah fokus aja sama dirinya sama Allah. Fokus aja dengan idealismenya. Fokus aja dengan nilai-nilai terbaik yang dia jaga. Walaupun orang nggak ada yang suka mungkin, walaupun orang mungkin nggak simpatik, tapi di mata Allah tidak sedikit orang-orang yang seperti itu lebih Allah Subhanahu Wa Taala cintai dan Allah Subhanahu Wa Taala sukai. Nah, dari mana tuh setiap orang punya cahaya dalam hatinya? Dari hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu terlahir, dia punya fitrahnya, dia punya kesucian dirinya. Nah, jadi ada cahaya itu di luar, ada cahaya itu di dalam. Dari mana kita mulainya? Mulainya cahaya dalam. Habib Umar juga dulu nggak dikenal, Kiai Zairon juga dulu nggak dikenal. Ya, Nabi Muhammad SAW juga dulu ya nggak dikenal. Nah, ini kita ingin menghidupkan cahaya di batin agar nanti menjadi cahaya pada zahir, dan itu kerasa kok, dan itu nampak. Jangan buru-buru kita merapikan zahir tapi lupa dan abai untuk merapikan batin. Nah, tidak sedikit itu
orang-orang berparas cantik, berparas tampan, ujungnya cerai. Atau kita deketin, banyak lah, coba deh kamu deketin siapa orang, kan dia ada auranya tuh. Gerak kayak dikit, ngeluh ini, ngeluh itu. Padahal kita lihat orangnya ganteng, punya segalanya. Kalau kita obrolin gini, tapi kan gini, wah, ada yang sempit pikirannya. Ada yang ternyata diam-diam punya kepentingan. Ada yang diam-diam nyimpen emosi. Setiap orang tuh ada hawanya masing-masing gitu. Ada auranya masing-masing. Maka udah sibuk aja dulu menghiasi yang batin. Yang itu nanti akan tampak kepada zahir. Az-zahir yadullu alal batin. Sungguhnya zahir yang nampak itu menunjukkan kepada adanya dalam yang mendukung hal itu. Maka kita selesaikan dulu ya, dalam kita selesaikan dulu ruhaniyat kita selesaikan dulu batiniah kita, agar nanti zahirnya Allah Subhanahu wa taala jaga. Man aslaha sariratah aslahallahu ala niyatah. Siapa yang memperbaiki bagian dalamnya, softwarenya, alam bawah sadarnya, hatinya, maka Allah yang akan memperbaiki luarnya. Beneran itu. Kalau dalamnya itu udah rapi, luar itu ringan aja itu. Dalamnya rapi itu, mental kayanya itu nyaman aja tuh, gerak sana ke gerak. Tapi kalau mentalnya belum terbentuk, dalam belum terbentuk, mau bisnis kayak apa juga nanti bangkrut. Nanti capek aja di tengah jalan dan salah paham. Jadi seperti itu. Terakhir kita ulangi bahwa cahaya hati, cahaya ruhani itu tidak diketahui, tidak nampak kecuali pada alam ghaibnya malakut. Pada alam ruhani, pada alam hati yang hanya kita yang tahu dengan Allah, yang hanya Allah yang tahu, dan hanya arbabul qulub, orang-orang yang memang memperhatikan hatinya, yang tahu kadar cahaya yang ada pada masing-masing diri seseorang. Nah, sekali lagi, hidupkan itu cahaya, dengarkan selalu alarm yang selalu berbunyi di dalam hati setiap kita. Semakin kita pedulikan, maka dia akan semakin terang benderang. Bagaimana cahaya matahari tidak nampak kecuali pada alam nyata dengan panca indera kita. Begitulah alam hati. Dia hanya bisa dilihat dengan mata hati, dengan mata batin. Allah yang maha tahu apa isi hati kita. Allah yang maha tahu sejauh mana cahaya yang ada dalam hati kita. Dan setiap orang yang memperhatikan hatinya, fokus kepada hatinya, dia semua akan paham, dia semua akan menembus seperti apa cahaya yang ada dalam hati kita. Oleh karena itu, jernihkan terus, bersihkan terus, terang benderangkan terus, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa kumpulkan kita, berikan kita circle-circle orang yang sama hati dan ruhaniyahnya, karena tidak ada perkumpulan kecuali, bukan karena fisik, kecuali sama fikir dan sama rasa, sama hati dan sama ruhani. Hadza billahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.